Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Riz tentunya di channel YouTube Ahmad Riz Effendi, Bapak Ibu. Dan pada kesempatan kali ini, mungkin dari Anda ada yang PBIJK-nya itu tercoret. Nah, kalau ada, silakan Anda merapat ke sini. Misal PBI-nya itu untuk segera digunakan, kontrol katakan ya, atau mungkin periksa, atau mungkin jadwal untuk segera tindakan operasi dan sebagainya, tapi PBI-nya tiba-tiba tercoret. Nah, sebenarnya pada surat yang diinformasikan dari Kementerian Sosial kemarin itu sudah ada info, yaitu bisa direaktivasi atau diusulkan untuk pengaktifan kembali. Nah, bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini akan saya coba bantu menginfokan kepada Anda semua berdasarkan dari apa yang sudah kami lakukan di daerah kami. Dan alhamdulillah, kegiatan yang sudah kami lakukan bersama itu ternyata membuahkan hasil, dan yang bersangkutan sudah bisa melakukan kontrol kesehatan dengan PBI yang baru. Nah, Bapak Ibu, seperti apa solusinya? Pada kesempatan kali ini akan saya bantu jelaskan. Bagi Anda yang ingin tahu, ingin menambah wawasan terkait bansos, bisa Anda simak penjelasan berikut ini dan berikut info lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih masih menyimak info di channel YouTube Ahmad Riz Effendi tentunya. Dan pada kesempatan kali ini, banyak penerima PBI yang sudah dihentikan bantuannya oleh pemerintah pusat ya. Sejumlah 7,3 juta data penerima PBIJK atau BPJS Kesehatan gratis yang dari pemerintah itu sudah terhenti. Jadi 7,3 juta penerima atau 7,3 juta orang ya, bukan keluarga ya, orang. Selanjutnya, kenapa kok bantuan PBI-nya itu terhenti? Karena mereka ini masuk di desil 6 sampai 10. Jadi sesuai dengan surat dari Kemensos 79 UK 2025 menginfokan jika penerima PBIJK itu adalah desil 1 sampai desil 5. Dan mereka yang memiliki desil 6 sampai 10 otomatis PBI-nya menjadi terhenti atau terhapus. Tapi Bapak Ibu, kadang juga di masyarakat itu ada sebagian yang ditemukan ternyata yang bersangkutan itu kondisi ekonominya masih sangat-sangat membutuhkan alias masih di bawah, tapi PBI-nya tercoret. Nah, itu bagaimana solusinya? Ternyata Bapak Ibu, pada surat itu juga sudah diinformasikan jika memang datanya itu tidak valid alias di lapangan didapati yang bersangkutan itu secara ekonomi masih sangat prasejahtera, itu bisa segera dilakukan pengusulan ulang. Jadi yang pertama, jika kondisinya tidak mendesak ya, nanti saat sistem SIG-NG itu dibuka, nanti Bapak Ibu sekalian bisa usul kembali ke desa atau kelurahan untuk usul kembali mendapatkan PBIJK. Jadi nanti kalau usulnya di SIG-NG, pengusulannya sudah dibuka oleh Kementerian Sosial, nanti Anda bisa mengusulkan untuk bisa mendapatkan PBIJK kembali, gitu ya. Tapi bagaimana kondisi saat gawat darurat? Nah Bapak Ibu, jadi ceritanya kemarin di daerah kami juga ada penerima PBI yang tercoret karena masuk desil 6 sampai 10 gitu ya. Dan yang bersangkutan itu sudah ada jadwal kontrol karena punya penyakit dalam dan juga sudah dijadwalkan untuk kontrol berikutnya. Kemarin saat dia ingin kontrol itu ditolak oleh rumah sakit karena PBI-nya nonaktif. Nah, yang kami lakukan di daerah ya, di daerah kami, di kabupaten kota kami setempat ya, mudah-mudahan ini juga sama di kabupaten kota lain ya. Nanti silakan Anda coba bisa konsultasi juga ke dinas sosial di daerah Anda. Jadi yang kami lakukan yaitu melakukan reaktivasi. Jadi nanti yang melakukan reaktivasi adalah dari dinas sosial ya. Bersurat mungkin ke BPJS atau sebagainya, saya juga kurang begitu paham. Tapi yang jelas yang kemarin kami lampirkan dokumennya, ya bisa Anda catat juga ini ya. Kami kemarin melampirkan dokumen KTP, KK, ya KTP yang sakit itu, kartu keluarga yang bersangkutan juga. Berikutnya adalah surat keterangan tidak mampu dari desa kelurahan atau SKTM. Berikutnya adalah surat rujukan atau mungkin surat kontrol dari rumah sakit ya. Jadi surat yang dari rumah sakit, entah itu surat jadwal kontrol ataupun yang lainnya. Keempat dokumen itu KTP, KK, SKTM, surat keterangan tidak mampu dari desa kelurahan, surat keterangan kontrol itu kami serahkan, kami koordinasikan ke dinas sosial di daerah kami. Ya, kami segera sodorkan data itu ke dinas sosial di daerah kami. Dan alhamdulillah oleh pihak dinas sosial juga sudah dilakukan pengurusan dan yang bersangkutan juga sudah bisa kontrol secara gratis lagi menggunakan PBI. Tapi
kegiatan ini infonya hanya bertahan beberapa bulan. Artinya aktifnya itu tidak lama. Jadi PBI yang sudah diusulkan kembali untuk reaktivasi itu hanya bertahan infonya 2 bulan saja. Untuk selebihnya, untuk nantinya kalau dia pengen dapat PBI yang berkelanjutan, tetap alurnya yaitu updating di SIKNG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation, yang ada di desa atau kelurahan. Jadi tadi adalah kasus yang darurat, ya, artinya kasus yang segera dilakukan penanganan. Jadi melampirkan KTP KK, SKTM, dan keterangan jadwal rujuk atau mungkin jadwal periksa kembali tadi itu. Jadi itu dilampirkan jadi satu untuk bisa secepatnya dapat penanganan layanan kesehatan dengan PBI yang mungkin hanya bertahan 2 bulan. Tapi besok saat bulan Juli mendatang atau mungkin saat sistem SIKNG pengusulan PBI-nya itu sudah dibuka, maka Anda semua yang PBI-nya tercoret ya, dan mungkin kondisinya tidak sedang sakit dan sebagainya, tapi secara ekonomi memang sangat membutuhkan PBI, Anda bisa mengusulkan kembali ke desa atau kelurahan ya. Nanti biasanya oleh desa atau kelurahan akan dicatat terlebih dahulu, dirangkum terlebih dahulu. Jika nanti sudah banyak yang mendaftar, nah nanti desa atau kelurahan sesuai dengan aturannya akan melakukan musyawarah kelurahan ataupun musyawarah desa atau rapat ya. Jadi rapat bersama lurah, pejabat setempat ya, RT RW begitu ya, kepala dusun kalau di desa, LPMK, BPD dan semuanya itu nanti hadir untuk membahas apakah nama-nama yang sudah mendaftar untuk bisa mendaftar PBI ya dan sebagainya itu layak untuk diusulkan kembali atau tidak, atau masuk kriteria kemiskinan atau tidak gitu ya. Jadi begitu Bapak Ibu, bagi yang PBI-nya aktif, mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya dari hasil yang sudah kami lakukan di daerah kami, dan alhamdulillah itu juga berhasil. Mudah-mudahan di daerah Anda juga sama mekanismenya ya. Nanti kalaupun ada perbedaan mekanisme, Anda coba bisa konsultasi juga baik ke desa kelurahan ataupun ke dinas sosial untuk tanya kira-kira untuk reaktivasi PBI atau yang sifatnya mendadak itu bagaimana. Tapi kalau sifatnya tidak mendadak ya nanti tetap alurnya diusulkan ulang dari awal jika menu pengusulan PBI pada sistem SIKNG sudah dibuka. Begitu ya. Berikutnya ada satu tambahan info sebelum saya tutup terkait PKBPNT yang juga mungkin tercoret karena masuk desil yang atas atau 610. Nah itu juga sama mekanismenya sebenarnya, yaitu diusulkan lagi. Jadi nanti kalau Anda tercoret PKBPNT-nya tapi secara ekonomi memang sangat-sangat di bawah ya, nah itu bisa Anda segera usulkan juga ke desa atau kelurahan gitu ya. Dengan catatan nanti KTP KK-nya diupdate terlebih dahulu. Nah setelah nanti KTP KK update, baru nanti minta usul lagi ke desa kelurahan, nanti akan diseleksi oleh desa atau kelurahan. Semoga nanti di tahap 3 bantuannya bisa cair kembali ya, begitu. Amin. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyimak info di Channel YouTube Muhammad Idris Effendi. Kita ketemu lagi di info bahasa berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.